Halo semuanya, sebelum mulai, pastikan kalian nonton video ini sampai habis, karena cerita kali ini benar-benar bikin merinding dari awal sampai akhir. Judulnya Kandungan 6 Bulan yang Selama Ini Kujaga. Tiba-tiba menghilang. Ini bukan sekadar cerita horor biasa, tapi tentang sesuatu yang hilang, sesuatu yang enggak terlihat, dan sesuatu yang ternyata masih mengikuti sampai sekarang. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara subscribe, like dan share video ini ke teman-teman kalian, supaya aku bisa terus bikin konten horor lainnya. Kalau udah siap, mari kita mulai ceritanya. Sejak usia kehamilanku masuk ke 6 bulan, ada rasa aneh yang setiap hari makin kuat. Bukan sakit, bukan juga kecapekan, tapi lebih ke sesuatu yang nggak wajar. Biasanya bayiku aktif gerak, apalagi malam. Tapi waktu itu saat aku lagi rebahan, perutku terasa dingin banget dari bagian dalam. Dingin yang bukan karena AC atau angin luar, tapi dingin kayak ada ruang kosong yang tiba-tiba terbuka di tubuhku sendiri. Aku elus pelan sambil ngomong lembut, berharap dia ngerespon. "Dek, kamu kenapa?" "Gerak dong, Nah," tapi nggak ada. Respons apapun sunyi, seolah perutku cuma jadi kantong, kosong yang nggak berisi apapun. Aku bangun perlahan, jalan ke dapur buat ambil air. Lampu rumah kedip sendiri. Mati nyala kayak korslet, tapi padahal semalam masih baik-baik aja. Yang bikin bulu kudukku langsung naik bukan lampunya, tapi suara kecil dari kamarku. Suara itu pelan merayap, seperti ketukan lembut dari dalam lemari. Tok, tok, tok. Aku berhenti, napasku tahan, mencoba meyakinkan diri kalau itu cuma suara tikus atau kayu yang memuai. Tapi iramanya terlalu rapi, terlalu teratur untuk suara hewan. Ketukannya 3 kali, berhenti sebentar, lalu 3 kali lagi. Seolah ada sesuatu yang sedang nunggu aku datang. Perutku berdenyut tiba-tiba, seolah ditarik dari dalam. Bukan kayak kontraksi, tapi seperti tangan kecil yang mendorong dinding perutku dari arah yang salah. Aku menggigit bibir, menahan rasa takut yang mulai memuncak. Tapi sebelum aku bergerak, suara lain muncul. Bisikan, pelan, lembut, dan jelas berasal dari lemari kamar. "Boka, sini." Suara itu bukan suara anak kecil. Bukan suara apapun yang pernah ku dengar. Warnanya aneh, serak, tapi sekaligus terlalu halus. Kayak ada yang memaksa bicara dengan mulut yang bukan miliknya. Tubuhku spontan mundur beberapa langkah. Tangan gemetar tanpa bisa ku kendalikan. Bisikan itu makin jelas setiap aku bergerak. Setiap kali aku menelan ludah atau menggeser kaki, suara itu terasa lebih dekat. Bukan cuma dari lemari, tapi juga dari balik dinding, dari lantai, dari ruang yang nggak seharusnya ada suara apapun. Aku berdiri mematung, takut salah gerak. Perutku denyut lagi, lebih kuat. Dan rasa dingin menjalar ke seluruh tubuh. Malam itu aku pertama kali ngerasa kalau ada sesuatu di dalam rumah dan mungkin juga di dalam diriku yang bukan manusia. Dan seolah dia baru saja bangun. Besok paginya aku langsung ke bidan. Aku berharap ini cuman perasaanku, cuman kecapekan, cuma halusinasi karena kurang tidur. Tapi waktu bidan itu menempelkan alat pendengar ke perutku, wajahnya langsung berubah pucat. Dia geser alatnya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, tapi tetap nggak ada suara apapun. Biasanya detak jantung bayi akan terdengar jelas. Ritmenya kuat, tapi kali ini hanya keheningan yang panjang. Aku nyoba menenangkan diri. Bilang mungkin alatnya rusak, tapi bidan itu cuma geleng pelan, seolah nggak berani ngomong lebih jauh. Dia minta aku langsung ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter melakukan USG. Begitu layar monitor menyala, jantungku serasa jatuh ke perut. Kantong kehamilan terlihat, cairannya jelas. Tapi ruang yang seharusnya terisi bayi, kosong. Dokter diam lama, menatap layar kayak mencoba memastikan kalau matanya nggak salah lihat. "Bu, janinnya tidak terlihat," katanya suaranya pelan. Tidak ada tanda-tanda keberadaan janin. Dunia seolah berhenti. Jantungku berdetak lebih cepat, tapi tubuhku terasa dingin. Bukan sedih saja yang kurasakan, tapi takut, karena aku tahu. Malam sebelumnya aku merasakan sesuatu mendorong dari perutku. Sesuatu yang bukan kosong. Aku pulang dengan pikiran yang berantakan. Dan malam itu rumahku seperti berubah jadi tempat yang bukan rumah lagi. Dari bawah tempat tidur terdengar ketukan. Dari kamar mandi ada suara kecil seperti jari mengetuk ubin. Dari lemari suara itu kembali muncul. Tok, tok, tok. Tapi kali ini disusul suara lain. Suara yang sangat mirip anak kecil tapi bukan anak kecil. "Mama, sini." Suara itu pelan bergetar, seperti sesuatu yang belum pernah belajar bicara berusaha menirukan kata manusia. Perutku terasa kosong, betul-betul kosong, seolah dari awal nggak ada kehidupan di dalamnya. Tapi meski kosong, aku bisa merasakan kehadiran di sudut kamar. Sesuatu berdiri di sana mengamatiku. Bukan bayiku,
tapi sesuatu yang memakai suaranya. Suara itu memanggil, meniru, memancingku untuk mendekat. Dan malam itu aku sadar, yang hilang dari tubuhku bukan berarti hilang dari rumah ini. 3 hari setelah kejadian itu, rumahku makin enggak wajar. Lampu mati nyala sendiri meskipun colokannya kupastikan benar. Pintu kamarku kebuka pelan meski sudah kukunci 2 kali, seperti ada tangan kecil, tapi kuat yang mendorongnya dari sisi lain. Dan tiap jam 2 pagi, aku mendengar langkah kecil muter di ruang tamu. Bukan langkah lembut bayi, tapi langkah yang kuku kakinya panjang. Suaranya cetrek, 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 menggores lantai keramik tiap melangkah. Aku nggak berani keluar kamar. Setiap malam aku menahan napas. Dengar langkah itu mendekat, menjauh, lalu kembali lagi. Sampai pada satu malam, langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Diam, lama, hening, sampai akhirnya terdengar suara napas kecil menempel di celah bawah pintu. Napas pendek cepat, seperti seseorang atau sesuatu yang sedang menahan marah. Lalu suara itu muncul. Halo, maaf. Suara itu bukan suara anak kecil. Nada bicaranya kaku, suaranya serak, seperti ada tenggorokan yang dipaksa bicara walaupun sebenarnya tidak cocok untuk manusia. Aku memberanikan diri mengintip dari lubang pintu. Saat itu juga napasku langsung hilang. Di balik lubang kecil itu, ada mata hitam bulat sebesar kelereng menatapku tanpa kedip. Kulit di sekelilingnya pucat, hampir abu-abu. Tapi yang paling mengerikan adalah tatapannya yang kosong, seolah melihatku bukan sebagai ibunya, tapi sebagai sesuatu yang lain. Aku mundur spontan, tapi saat itu pintu digedor keras dari luar. Bukan gedoran manusia. Bunyi hantaman cepat, kurus dan marah. Dak, dak, duk. Aku di sini. Maaf, suara itu berubah. Bukan lagi memanggil, tapi menuntut. Saat aku terpojok di sudut kamar, perutku yang katanya sudah kosong tiba-tiba bergerak. Keras, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar lewat tempat yang bukan seharusnya. Aku teriak memegang perut kuat-kuat, tapi dorongan itu makin kuat seakan memaksa tubuhku membuka jalan. Tepat ketika rasa sakit mencapai puncaknya, semua suara berhenti. Langkah kecil itu hilang, bisikan menghilang, rumah sunyi total. Dari arah pintu kamar, aku mendengar suara langkah kecil berlari menjauh. Cetrek, cetrek, cetrek menuju ruang tamu. Lalu keluar rumah. Malam itu aku sadar, yang hilang bukan cuma kandunganku, tapi sesuatu yang selama ini tinggal di dalam tubuhku. Dan sekarang dia sudah bebas. Dan aku tahu, dia belum selesai denganku. Itu dia cerita lengkapnya. Dan sampai sekarang, kejadian itu masih nyisain tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya hilang, dan apa yang sebenarnya kembali. Kadang sesuatu yang kita anggap sudah pergi, ternyata cuma pindah tempat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share videonya. Dukungan kalian berarti banget supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita horor lain yang lebih mencekam. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Tetap waspada, dan jangan pernah dengerin suara yang memanggil kalian di tengah malam.